Sudah hampir 2 tahun, Sofi mengamalkan sholawat tanpa Sofi hitung. Kadang Sofi membaca sholawat munjiat, kadang Sofi membaca sholawat Jibril. Yang penting, Sofi bersholawat setiap hari. Entah sholawat yang mana yang lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni lagi tentang kisah keajaiban sholawat munjiat ya dan sholawat Jibril. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Sofi dari Jawa Barat. Saya mau ngasih testimoni keajaiban sholawat. Sudah hampir 2 tahun Sofi mengamalkan sholawat tanpa Sofi hitung Mbak Vina. Kadang Sofi membaca sholawat munjiat, kadang Sofi juga membaca sholawat Jibril. Yang penting Sofi bersholawat setiap hari Mbak Vina. Entah sholawat yang mana yang lebih banyak. Terkadang menjelang pagi setelah sholat subuh, Sofi membaca sholawat munjiat 200 kali. Sofi ingin istiqomahin, selebihnya Sofi membaca sholawat Jibril Mbak Vina. Tapi kadang-kadang sambil bekerja, Sofi juga baca sholawat yang mana saja yang Sofi dawamin. Semenjak bersholawat, alhamdulillah Sofi meskipun belum mendapatkan keajaiban yang sewow teman-teman yang testimoni, Sofi juga bersyukur sekali Mbak Vina. Allah ngasih Sofi petunjuk gimana seharusnya umat Rasulullah tuh berkasih sayang Mbak Vina. Allah memberi hidayah yang begitu luar biasa menurut Sofi. Allah selalu memberi ketenangan meskipun Sofi lagi banyak masalah. Semenjak Sofi bersholawat, Allah selalu kasih mimpi-mimpi indah untuk Sofi. Guru ngaji Sofi menyuruh Sofi untuk mengajar santri di pesantren. Masya Allah Mbak Vin, meskipun dengan gaji yang tidak seberapa, setidaknya Sofi bisa menyampaikan ilmu meskipun hanya satu amalan yang Sofi tahu. Setidaknya Sofi bisa sedikit demi sedikit mengajak umat Rasulullah belajar cara merindukannya, belajar cara mencintainya yang seharusnya kita mencintai. Sofi yakin Mbak Vina semua berkat sholawat ya Mbak ya. Meskipun Sofi belum menjadi orang yang sukses dan Sofi belum keluar dari permasalahan dan keluar dari riba, Sofi tahu semua butuh proses. Yang penting Sofi ikhlas menjalani hidup ini dengan penuh rasa ketenangan Mbak Vina. Sofi tahu ketenangan itu tidak mudah ya Mbak Vina, dan tidak semua orang mudah mendapatkan ketenangan. Dan rezeki yang Allah berikan pada Sofi, Allah mudahkan lisan Sofi untuk selalu sebut asma-asma Allah. Bagi Sofi itu udah rezeki yang luar biasa sekali Mbak Vina. Dan kemarin-kemarin Sofi dikejutkan, ada tukang pos kasih surat dari Bank BRI mengenai tunggakan utang Sofi Mbak Vina. Yang Sofi ingat Agustus lalu Sofi punya tunggakan, belum pokoknya dan dendanya Mbak Vina, dan juga bunganya. Kalau dihitung-hitung totalnya 3,5 juta Mbak Vina, dan Sofi belum menyelesaikan utang itu sampai sekarang Mbak. Karena Sofi kalau lagi nggak punya uang suka nggak setor, dan pihak Bank BRI tak pernah marah Mbak. Kalau ada ya Sofi bayar, kalau nggak ada ya nggak bayar Mbak. Tapi kemarin ada surat lagi dari Bank BRI dan terdapat catatan utangnya Sofi, seharusnya tambah besar utangnya Sofi. Tapi surat itu menyatakan jumlah utang semuanya tinggal 664.000, sekian semuanya sampai bulan ini Mbak Vina. Sofi bingung Mbak Vin, kok bisa? Masa salah sih? Yang mengurus catatan kan banyak dan pasti detail, tapi seharusnya jumlahnya kan tambah besar, tapi ini kok
malah berkurang. Apa ini keajaiban Allah yang pernah Sofi minta? Sofi ingin sekali seperti di testimoni Mbak Vina, utang ada yang bayarin, ada yang transfer meskipun tidak sampai lunas. Sofi hingga terkejut, kok bisa ya? Dan itu terjadi dengan Sofi, Mbak Vina. Sofi coba tanyain ke pihak Bank BRI, katanya pihak Bank BRI ya gitulah semuanya, Masya Allah Mbak Vina. Sampai sekarang Sofi masih bingung, takut apa jangan-jangan pihak Bank BRI salah tulis ya. Biarkan semua menjadi rahasia Allah. Mbak Vina, makasih ya sudah menginspirasi orang-orang dan mengajak dalam kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak Vina. Semoga semua dipertemukan di tempat yang penuh dengan rahmat Allah. Semoga semuanya selalu istiqomah untuk bersolawat sampai akhir hayat kita. Minta doanya ya Mbak Vina dan semua teman-teman. Sofi sekarang lagi hamil anak ketiga dan menginjak 7 bulan. Mudah-mudahan lancar persalinan Sofi dan normal persalinannya dan melahirkan yang mudah. Minta doanya untuk semuanya bagi Sofi. Buat semuanya, salam minta dari Sofi untuk Mbak Vina dan untuk semua para pengamal sholawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Sofi atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat 200 kali setelah sholat subuh dan sholawat Jibril. Subhanallah ya teman-teman, di sini Kak Sofi berkirim testimoni tentang kisah keajaiban sholawat, yakni sholawat munjiat dan sholawat Jibril yang Mbak Sofi amalkan sejak 2 tahun yang lalu ya. Mbak Sofi mengamalkan sholawat tanpa dihitung, tapi Mbak Sofi berusaha untuk ingin istiqomah setelah sholat subuh menjelang pagi itu baca sholawat munjiat 200 kali dan selebihnya Mbak Sofi ingin mendawamkan sholawat Jibril ya. Nah di situ ternyata Mbak Sofi lagi dililit hutang ya, dan dari pihak Bank BRI ternyata Mbak Sofi itu dapat surat dari Pak Pos. Ternyata surat itu dari pihak bank yang katanya tunggakannya tuh tinggal sedikit. Yang seharusnya tunggakan Kak Sofi itu kalau di total sama bunganya sama pokoknya itu sekitar 3,5 juta ya, tapi di sini tunggakan Mbak Sofi di Bank BRI itu malah jadi berkurang sekitar 600, sekian ya. Subhanallah, itulah mungkin berkat keajaiban sholawat munjiat yang Mbak Sofi amalkan, dan selebihnya Mbak Sofi mengamalkan sholawat Jibril karena sholawat Jibril adalah sholawat penarik rezeki, sedangkan sholawat munjiat adalah sholawat yang doanya terkabul secepat kilat ya teman-teman. Subhanallah. Dan berkat amalan sholawat yang Mbak Sofi amalkan, di sini gurunya Mbak Sofi mengajak Mbak Sofi untuk mengajar santri di pesantren. Subhanallah. Mengajar ilmu di pesantren itu juga satu amalan yang sangat baik ya teman-teman. Di sini Mbak Sofi katanya Mbak Sofi sedikit demi sedikit sudah Mbak Sofi amalkan meskipun hanya satu ayat ya. Di sini lisan Mbak Sofi itu selalu mengamalkan amalan sholawat ya teman-teman. Subhanallah. Di sini ternyata benar Allah kasih keajaiban yang mana total hutangnya Mbak Sofi harusnya 3,5 juta tinggal 664, sekian. Dan berkat amalan sholawat Mbak Sofi udah nggak bingung lagi. Berkat amalan sholawat akhirnya Mbak Sofi mendapatkan ketenangan hati ya teman-teman. Subhanallah, banyak sekali keajaiban yang dirasakan oleh Mbak Sofi. Dan saat ini Mbak Sofi katanya sedang hamil. Mbak Sofi minta doa dari kita ya teman-teman, semoga Mbak Sofi lahirannya lancar. Dan sekarang Mbak Sofi lagi hamil anak ketiga katanya Mbak Sofi. Mbak Sofi sedang hamil 7 bulan. Mudah-mudahan persalinannya lancar ya Mbak Sofi dan dengan persalinan yang normal. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni dari Mbak Sofi tentang keajaiban sholawat munjiat dan sholawat Jibril itu tadi bisa menginspirasi kita semua untuk semakin semangat membaca sholawat. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.